tentunya kan mesti harus ada dasarnya. Iya, iya. Tadi kan Pak Ali kan menanyakan apakah ada dasar aturan undang-undangnya. Saya belum melihat itu waktu saya tulis surat ke beliau semua itu. Mulai dari Pak Presiden semua. Saya cuma bilang, loh ini kan jelas ini aset publik dijadikan aset swasta atau privat, ini tipikor. Saya gitu aja. Karena nggak ada undang-undangnya. Nah terus dasarnya apa? Orang waras bukan orang gila sih tanya, dasarnya apa? Iya kan? Nah, jadi kalau dasarnya apa, itu yang saya tahu. Dasarnya adalah tanah-tanah itu, kas desa, tanah dia dan sebagainya itu, katanya dasarnya melihat peta zaman Belanda. Dasarnya, dasar itu kan fisik toh. Iya, iya. Dasarnya ini loh peta zaman Belanda. Loh ini loh ditulis SG. Termasuk tanah-tanah HGB yang diambilin, yang tidak mau diperpanjang tadi, itu dasarnya adalah peta zaman Belanda. Ini loh, Ya, ada tulisannya kan SG. secara ini udah nggak berlaku ketika 84 UPA berlaku DIY gitu kan. Nah, begini Pak, peta zaman Belanda itu tidak berlaku sejak Indonesia merdeka. Oke. Ya, Pak Karno 11 Agustus dipanggil ke Vietnam Dalat oleh Marskal Yamauchi. Nanti di Google bisa dicari itu. Disitulah disampaikan bahwa ini loh, Indonesia ini wilayahnya adalah semua wilayah bekas jajahan Belanda, kecuali yang di Kalimantan itu jajahan Inggris itu nggak termasuk kamu ya, gitu. Brunei sama Sarawak. Selain itu semua jajahan Belanda termasuk, maka itu beruntung itu Papua ikut masuk, gitu kan? Jogja tidak terkecuali, juga ikut di situ, gitu loh. Jogja jajahan Belanda atau bukan? Apa merdeka Jogja? Siapa yang bilang merdeka? Bahkan Sri Sultan HB9 pun menyampaikan di dalam biografinya dia, itu bukunya dia Tahta untuk Rakyat, itu kan ada satu lampiran. Itu beliau menyampaikan bahwa itu tadi perjanjian 1940 antara beliau dengan Louis Adam itu, tanah-tanah Jogja itu Ngayogyakarta Hadiningrat kerajaan ini bagian dari Hindia Belanda, wilayahnya bagian dari itu dan kedaulatannya di bawah Ratu Belanda. Itu di situ loh, itu yang ngomong begitu seorang HB9 yang nasionalis, demokrat, luar biasa, sejati, jujur. Itu di biografinya dia ngomong begitu, dia nggak ngomong. Nah kalau itu didelikkan aja, diumpetin dia muni aku merdeka gitu ya, orang juga diem aja kok. Dia enggak, dia bilang aku bagian dari Belanda. Maka itu begitu Pak Karno tadi bilang merdeka, dia langsung bergabung, menyetujui. Bergabung dengan apa? Di UU kan ditulis dengan menyerahkan wilayah serta penduduknya. Penduduk dan wilayahnya yang apa? Miliknya dia? Bukan, milik Belanda. Karena apa? Di dalam perjanjian itu ditulis bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan, wilayah tanah dan penduduknya berbendera Belanda. Itu ada di dalam perjanjian 1940 yang diteken oleh Sri Sultan HB9 dengan Louis Adam pasal 12. Bunyinya seperti itu. Artinya bukan dari 84 tanah-tanah ini sudah hilang, enggak. Sejak merdeka hilang. Sejak sebelum merdeka juga bukan tanah kesultanan. Itu tanah Belanda yang dipinjamkan ke kesultanan. Mulai dari kapan? Lihat aja itu perjanjian Giyanti Kesultanan Jogja didirikan. 1755 pasal 1 pasal 9 jelas sekali di situ. Dengan tanah yang diberikan sebagai pinjaman. Nanti kalau di pasal 9 itu disebutkan kalau sampai tidak setia dan seterusnya akan dicabut, diminta kembali pinjamannya. Oh, pinjaman. Itu perjanjian Giyanti. Pernah terjadi enggak diminta kembali? Enggak, ya. Terjadi. Pada kapan? 1830 selesainya pemberontakan Pangeran Diponegoro. Ya, 1825 1830 selesai pemberontakan. Waktu itu terus diadakan Sultan ya istilah dipanggil, ini kamu belajar sejarah lagi kayaknya. Oh, enggak, ini menarik sih, soal tanah aja. Iya. Gitu loh. Itu melalui perjanjian Klaten. Kalau saya nggak salah 5 September ditulis di situ. Tanahnya yang dulu dipinjamkan yang gede itu diminta kembali, ya saya tak siliki baik.
Kowe nek TKI gede-gede engko ora iso ngatur. Kasih yang sekarang, yang mana yang sekarang ini? Ya yang daerah DIY ini. Oh, DIY-nya semua. Itu. Nah, itulah bukti bahwa apa? Tadi kan ada satu pertanyaan, kapan tanahnya Sultan Ground itu? Lah salah Sultan Ground tuh Borobudur dari sejak awal memang ya sudah nggak ada. Lah terus mulai ada kapan? Mulai 1918 lewat Rijksblad yang oleh Perda nomor 33 dicabut, oleh Perda nomor 3 1984 tadi dicabut tadi loh. Itu munculnya di situ 1984. Kalau Kasultanan nomor 16, Kadipaten nomor 18. Jadi ini ada masalahnya ada dua ya. Yang satu tadi yang mengenai non pribumi, yang satu ini mengenai tanah publik diakui menjadi tanah keraton gitu. Tidak cuma itu. Oh, lain lagi. Ada lagi, yaitu apa? Yaitu tanah-tanah hak guna bangunan di atas tanah negara ini tidak diperpanjang, tidak semua. Maksudnya HGB di atas tanah negara? HGB di atas tanah negara nggak diperpanjang. Jadi KPL. Bukan hak guna bangunan di atas tanah negara milik masyarakat. Ini sudah bukan Tionghoa, bukan India, bukan Arab, bukan semua nggak diperpanjang. Alasannya apa? BPN bilang, jadi begini, mengapa bisa begitu? Lagi-lagi surat gubernur. Surat gubernur itu mengatakan kepada BPN, ini ya HGB yang dengan nomenklatur KPTS ini perpanjangannya harus izin aku ya, maksudnya harus izin Pemda. Nah, tidak ada hubungannya sama yang tadi pribumi non pri, udah beda. Udah beda lagi ini, 100% beda. Ya, ini udah kasus lain lagi. Lain. Lah ini jadi makin ruwet kayaknya. Jadi ini nggak ruwet, nggak ruwet sama sekali. Jadi ini munculnya kenapa kok bisa harus minta izin dia? Nah, munculnya dari apa? Nggak tahu, dia yang tahu. Tetapi yang jelas suratnya gubernur ini ngikutin aturan tidak? Dasar apa dia nulis surat? Gubernur itu kan melaksanakan tugas pembantu presiden kan juga dasarnya aturan. Iya tuh. Lah ini dia nulis surat gitu tuh dasarnya apa? Nggak tahu, dia yang tahu. Tetapi yang jelas akibat itu macet kabeh. Kenapa kok macet? Jadi begini, orang punya HGB di atas tanah negara ya. Kok tahu di atas negara dari mana? Nah itu tadi iya. Dari mana? Ya dibaca saja sertifikatnya, gampang kok. Ini pasti di atas tanah negara. Nah, satu. Yang kedua, kalau di sertifikat kadang-kadang tidak ada di atas tanah negaranya. Loh kok tahu di atas negara dari mana? Ya dibaca SK-nya. HGB terbit mesti ada SK HGB. SK HGB itu bisa intinya mengabulkan bahwa tanah ini saya berikan HGB kepada kamu gitu. Di situ mesti ada satu klausal bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah negara. Baru tak izinkan. Loh, aneh sing dimohonkan tanah Pak Ijo, masa BPN mau memberikan HGB lah iso digebuki orang BPN itu. Kan harus tanah negara yang diberikan hak GB. Masuk tanahnya Pak Ali, saya bilang saya mohon tanah negara kepada BPN. Yang saya mohon siapa? Tanahnya Pak Ali atau tanahnya Tempo ya? Tanahnya Tempo. Terus saya dapat hak guna bangunan di atas tanahnya Tempo. Ya saya seneng toh tak dol. Nah, Temponya kan nangis toh. Jadi tanah HGB itu pasti di atas tanah negara. Kecuali Jogja nanti ada HGB di atas tanah Kasultan setelah UUK ini, itu nanti. Kalau yang ini, yang tadi yang di stop ini, yang KPTS ini, itu mesti di atas tanah negara. Lah pertanyaannya, HGB KPTS itu apa? Lah ini memang agak sedikit. HGB KPTS itu adalah sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan sebelum tahun 1984. Yaitu yang diterbitkan oleh Pemda, belum BPN. Nah, padahal HGB ini sejak 1984 karena Kepres nomor 33 dan Perda nomor 3 tadi, ini semua urusan keagrarian termasuk ini sudah ke pusat dan beralih ke pusat. Selanjutnya yang ngurusi siapa? BPN.
ini 84, ini BPN 84 toh. Lah HGB ini sudah pada pernah diperpanjang, paling tidak sekali. Kalau misalnya 20 tahun kan 2004 diperpanjang, sudah diperpanjang. Jadi nggak ada alasan lagi itu sebelum 84 kan, tetap setelah 84 udah ke sini udah diperpanjang sekali, iya kan? Betul. Nah setelah diperpanjang, yang memperpanjang siapa? Ya BPN. Nah sudah tidak ada alasan. Ya ini kalau orang waras berdasarkan aturan. Kalau kita bilang waras itu waras aturan ya, bukan lain-lain maksud saya. Tetapi nyatanya ini gubernur bilang, oh ini supaya diperiksa. Pokoknya saya harus tahu saya. Ya sudah, manut toh. Masyarakat manut. BPN bilang, mas sekarang ini HGB ini KPTS ya. Kamu ke provinsi dulu. Manut ke provinsi. Ya, yang namanya ke Distaru itu Dinas Tata Ruang, itu di luar BPN ya. Terus kemudian di provinsi masuk di Distaru masukkan beras, tahu-tahu ada surat dari Sekda yang tanda tangan ASEK, bilang apa? Oh kamu harus ke keraton, gitu loh. Ya, masyarakat ini bawa berkas ke keraton. Ke keraton bagian mana? Bagian yang namanya Panitikesmo. Ya, Panitikesmo itu tempat ngurus-ngurus surat anugerah. Masuk berkas, jret, masuk. Terus apa yang terjadi? Sekian lama kemudian yang bersangkutan katakan Tuti, gitu ya. Tuti ini datang ke telepon, sudah jadi belum punya saya? Oh, kamu datang ke sini, masih ada satu surat yang kamu perlu tanda tangan. Tuti, Tuti datanglah ke keraton, ke Panitikesmo. Terus apa yang terjadi? Tuti di sana ketemu petugas, katakan namanya Yuni. Bu, ini ternyata ya tanahmu ini setelah kita periksa, ini tanah milik kesultanan. Jadi ini ada satu dokumen yang kamu perlu teken, disodori dokumen yang sudah disiapkan. Apa isi dokumen itu? Pernyataan bahwa tanah HGB nomor sekian ini saya nyatakan dengan sukarela saya berikan haknya kepada Kesultanan. Ya toh? Saya menyatakan bahwa tanah yang saya ini adalah tanah milik Kesultanan. Katanya tanda Jadi saya kembalikan ke Kesultanan. Kasih meterai tanda tangan di situ. Kalau mau tanda tangan gimana? Nah, gini Pak Ali, orang kalau masuk ke keraton disuruh apa aja mungkin mau. Karena apa? Nah, karena percaya nggak bakal apa-apa, dibaca juga ada diteken. Terus setelah diteken gimana? Ya hilanglah HGB-nya dia. Nanti dia dikasih tahu sama si petugas keraton tadi. Dia bilang, ini nanti ibu akan dapat sertifikat HGB. Sama kok, cuman dulu HGB di atas tanah negara, sekarang nanti nulisnya HGB di atas tanah milik kesultanan. Sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Ya, negara sama sultan. Negara sama sultan beda. Ya, bedanya kalau HGB di atas tanah negara, anaknya sakit, butuh duit bisa dijual. Perlu usaha, perlu modal, agunkan ke bank, bisa diturunkan. Ini kalau di atas tanah negara, bisa dimohonkan untuk ditingkatkan menjadi hak milik. Siapa yang bilang gitu? UUPA. Kalau di atas tanah kesultanan, ya dia mati. Anaknya sakit, dia butuh duit, mau jual apa? Ini apa laku dijual ini? Ini nggak laku dijual. Dan itu nggak diakui di UUPA kan Pak? Nggak ada kan? Status seperti itu kan? Ini nggak ada di UUPA. Tapi yang jelas, ya begitu. Jadi apa? Kalau, maaf ya, maaf. Kalau urusan Sambo yang mati cuma satu orang. Ini bisa ribuan orang yang mati. Hak miliknya semua nggak ada, gimana? Ini yang dimiskinkan, nggak. Coba, itu seperti itu. Nah, sekarang masih ada satu pertanyaan lagi. Kok berani-beraninya orang keraton tadi, petugas tadi bilang ini diteken, disuruh bilang tanah negara. Kok berani-beraninya kas desa dijadikan tanah kesultanan? Kan sama toh. Ini kas desa, ini tanah Tuti. Ya toh? Kok berani-beraninya? Apa dasarnya? Semua sama. Satu,
dia berpegang kepada peta zaman Belanda. Peta zaman Belanda yang tadi berdasarkan Rijksblad, ini adalah domain verklaring. Semua tanah punyaku. Zaman Belanda itu. Rijksblad nomor 16 itu bunyinya seperti apa? Sak kabehing bumi sing ora ana tanda yektine ikhendom, intinya ya, itu adalah tanah ingsun. Sama bosnya si Belanda itu, Hindia Belanda, oke, tak umumke. Itu karena apa, ada yang namanya SG itu sebelum 1918 nggak ada, sejak 1918. Kenapa? Ini yang cerita sama saya malah Sri Paduka Pakualam. Saya juga nggak tahu. Ke-8 atau yang ke-9? Yang dulu apa yang ke-8 pernah, yang ke-9 pernah, yang almarhum. Ini yang sekarang udah 10 nih. Oh, sekarang udah 10? Ini udah 10. Yang teman saya itu yang ke-8, yang ke-9. Beliau menyampaikan begini. Ya cita-cita gitu ya, ngomongnya begini. Bahwa pada selesai Perang Dunia Pertama, Belanda ini nggak punya duit untuk gaji para sultan. Sultannya itu yang digaji nggak cuma Jogja, semua ya. Termasuk yang di India, di mana yang ada Hindia Belanda itu, VOC itu semua digaji sama dia. Karena begitu VOC berangkat kan diambil alih oleh pemerintah Belanda, terus dibuat Hindia Belanda. Lah, Perang Dunia ke-1 habis nggak bisa gaji, Belandanya dia udah melarat di sana. Terus begini, sekarang dibikin, udahlah kamu sultan, kamu gajinya kamu cari sendiri ya. Jadi ini tanah-tanah ini saya serahkan kamu ya. Kalau dulu kan kamu gaji, tak gaji. Terus tanah-tanah ini hasilnya kan untuk pemerintah Hindia Belanda, gitu kan. Terus dari kawulo-kawulo itu yang nandur-nandur, nah, dia yang ngatur. Nah, sekarang tanah-tanah ini kamu atur, dari hasilnya kamu ambil separuh. Nggak usah store ke pemerintah Hindia Belanda, nggak usah store. Dihitung pakai untuk gajimu, yang separuh dipakai untuk kawulomu. Maka itu sejak 1918 itu mulai timbul SG, mulai ada di peta. Ini yang ngomong sama saya adalah Sri Paduka. SG itu apa? Sultan Ground. Itu. Pak pernah lihat peta yang Hindia Belandanya nggak, apa yang buat plotnya itu? Kan dasarnya itu kan, dasarnya plot tanah. Oh ada. Ada. Nah, itu di BPN kan masih ada. Di sertifikat yang dulu, sertifikat tanah yang dulu, ya, yang HGB dulu, itu tanah ini HGB ya. Ini kan ada tangga-tangga tetangga. Ya ini tanah negara. Yang perpanjangan dulu. Yang sekarang ditulisnya apa? Ini ditulis berdasarkan yang peta lama. SG, Sultan Ground SG. Tetapi jangan lupa, karena ini kan riwayat ya. SG-nya ini selalu ada tahunnya. Berapa tahunnya? 1924, 1938. Awal-awal gitu kan. Ya tahunnya zaman sebelum Republik. Ya bener sebelum Republik ya punya dia. Tetapi setelah Republik ini sudah nggak ada. Yang bilang nggak ada bukan saya loh. Nah, yang jelas UPA kan juga ngomong. Nah, iya kan? Nah di Jogja ini begitu merdeka, ini khusus Jogja, Sri Sultan Habib IX ya. Itu beliau itu sebelum ada UUPA pada tahun 1954 sudah bikin perda istimewa nomor 5 tahun 1954. Di situ di perda itu tidak pernah bilang SG, nggak ada. Yang ada cuman wilayah bekas Kasultanan, wilayah bekas Kadipaten, Pakualaman. Dalam konteks apa perda itu dibuat? Dalam konteks kas desa dijadikan badan hukum dan diberi hak milik tanah. Tanah apa yang diberikan? Ya tanah negara. Dari mana tanah negara ini? Ya yang bekas semua jajahan Hindia Belanda tadi, atau wilayah bekas Kasultanan tadi. Clear toh? Desa itu dari mana tanahnya? Dari situ. Gitu loh. Semua HGB juga dari situ. Tetapi HGB tadi yang macet, aset publik yang diambil, itu sudah, ini dianggap, kita itu dianggap belum merdeka aja lah, dipakai tanah yang dulu itu. Termasuk Bu Tuti. Tanahnya Bu Tuti tadi loh. Nah ini yang kasus HGB seperti itu. Nah sekarang bagaimana mengatasi ini? Ya toh?
saya ajak semua teman-teman yang HGB-nya macet-macet ini, yang berani loh ya, yang mau loh ya, itu ke ORI. Udah banyak di ORI, sampai ketuanya pusing. Banyak banget ini, gitu loh. Nah, jadi memang ini udah ya udah berapa ini? Oh, sebentar lagi, tak tambah lagi satu biar komplit. Ya kan? Iya. Karena sumbernya itu adalah peta lama, peta zaman kolonial dulu dipakai untuk sumber, gitu ya. Jadi kesininya macam-macam. Itu tadi apa? Tanah hak milik yang kaitannya dengan diskriminasi. Itu biangnya juga gubernur. Hak milik ya toh. Nah, yang kedua apa tadi? Aset desa publik. Ya toh. Yang ketiga, aset milik masyarakat. Loh, hak guna bangunan milik masyarakat. Hak guna bangunan dengan hak pakai sama dalam pengeterapan. Itu merupakan hak milik. Karena hak guna bangunan bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Sama bisa dijual, sama bisa diagungkan. Ini hak guna bangunan, dia bilang ini wekku, kowe nek gelem diperpanjang ning lemahku ya. Itu. Sekarang suatu lagi yang paling hebat. Hak milik juga begitu. Bisa. Loh. Beberapa bulan yang lalu di Kulon Progo, itu yang namanya Mangkubumi, Pak Mangkubumi itu beliau mengadakan satu upacara besar, didatangi wakil gubernur, kodim, korek dan sebagainya, pejabat dan masyarakat, dan di-share, diviralkan di koran. Apa? Beliau menerima penyerahan tanah hak milik dari 6 warga Kulon Progo yang dengan sukarela. Jadi 6 warga Kulon Progo dengan sukarela menyerahkan hak miliknya kepada keraton, terus diberi penghargaan. Nah, ini diartikan yang menyerahkan hak milik itu dengan sadar, menyerahkan tanah hak milik, sertifikat hak milik. Lah, ya ini kan mbak ini aja dengernya sampai jidatnya mengkeret. Kok bisa ya? Kan gitu toh. Saya juga nggak nyambung kok bisa. Tetapi ternyata orang-orang ini itu didatangi, diberi, disadarkan. Entah ya, kalau bahasanya disadarkan, kalau saya bahasanya disesatkan. Ya toh? Disadarkan bahwa lemahmu kuwi wae ngerso dalem. Loh kok bisa ya? Ah ini loh dulu wae ngerso dalem iki lho catetane. Peta lama. Kan mesti SG. Jadi kalau dibeginikan, semua itu jadi nggak karu-karuan. Padahal ada nggak di UU PA bilang bahwa peta lama itu bisa dipakai? Nggak ada. Justru di UU PA itu bilang domain verklaring itu sudah gone, sudah habis karena kita itu merdeka. Nek domain verklaring itu kan semua tanah itu wae rojo. Semua tanah yang sing ora ono hak milik iki mau, iki wae rojo. Mugakno bunyinya itu apa toh? Sak kabehing bumi sing ora ana tanda yektine gendhom wae ingsun keraton. Atau dengan kata lain, ini kalau di masa kini ya, di masa kini ini tanah yang tidak ada tanda hak miliknya itu tanahnya siapa? Sultan. Negara. Negara, ya. Ya toh? Tanah negara itu tanah siapa ya? Tanah rakyat Indonesia semua 200 sekian juta ini. Tetapi dikuasakan, diurus oleh negara. Tapi tanah semua rakyat. Ini kalau untuk republik. Tetapi kalau berpegang zaman Belanda, KPB Sultan. Nah, ini diperlakukan. Lah UUPA aja menghapus ini kok. Di mana UUPA menghapus ini? Di bagian mana UUPA menghapus yang domain verklaring? Dibaca aja semua. Tetapi yang paling gampang difahami, dibaca di diktum 4. Jelas sekali. Hak atas bumi, air dan bumi dari swapraja atau bekas swapraja hapus beralih ke negara. Itu maknanya apa? Ya makna kemerdekaan. Lagi orang-orang Kulon Progo tadi disadarkan dengan gitu. Ya begini tuh. Sudah tanah hak miliknya diserahkan, seneng sekali diberikan hadiah. Jadi hadiah tuh Magersari itu kan kayak hadiah. Terima kasih. Loh hebat nggak?
Saya itu, nah ini peristiwanya ya. Terus waktu itu dia ngasih konferensi pers, ya saya juga ngasih konferensi pers di Jogja sana. Saya bilang itu Pak Mangkubumi ngomongnya nggak bener, itu berdasarkan sumber tidak benar itu. Yang saya selalu bilang yang nggak benar bukan saya yang ngomong, aturan yang ngomong dulu aturannya. Maksud saya itu, Mbok yo nanti supaya masyarakat itu sadar, jangan jadi disadarkan model aneh-aneh lucu-lucu zaman Belanda seperti itu kan. Yang dibodohi itu. Oh iya ya, dibodohin lebih tepat, kalau disesatkan mungkin terlalu agak gimana gitu ya, dibodohin lah. Itu kalau istilahnya BPN yang sekarang, definisinya Pak Sofyan Djalil itu mafia tanah. Dari mediasi ini, ya yang kita harapkan itu cuma satu, bisa dilaksanakan rekomendasi ORI. Loh ini rekomendasi ORI kok nggak dilaksanakan, ini kan luar biasa. Di Norway di mana itu kalau yang namanya presiden di telepon ketua ORI itu langsung berdiri loh, siap manut nih ono rekomendasi ORI. Nah itu yang kita harapkan dengan kemarin melapor ke Komnas. Nanti kalau rekomendasi ORI sudah bisa dilaksanakan, banyak agenda Jogja itu. Ini belum kan? Sampai kapan, Mbak? Maka itu kita lapor ke Komnas HAM. Saya kemarin lapor ke Komnas HAM bahwa kita melaporkan Bapak Presiden melakukan pelanggaran HAM. Di sana lama, dia mau terima pertama kali ya nggak terima, tapi setelah diskusi dia, oh iya ini, gitu. Karena ini urusan sepele, dalam arti kalau Presiden tuh ngomong sama BPN, ikutin aturan UPA, selesai semua kok. Nggak ruwet Pak Ali, nggak ada ruwetnya. Karena presidennya bungkam, aturannya tidak dilaksanakan, didiamkan. Sekarang gini Pak Ali, nunggu itu, Pak, nunggu sampai 2024. Nah ya jangan ya, ini lapor loh, itu loh di perapatan merah, apa itu namanya, lalu lintas itu loh, lampu merah. Lampu merah itu nggak usah dikasih lampu merah, lampu merah hijau, macet semua di situ, nggak pakai aturan semua. Begitu dikasih rambu-rambu kan dia jalan lancar. Ini di Jogja ini kan DIY ini kan UPA-nya ini nggak dijalankan. Itu. Serem ya, masalahnya nggak cuma satu tapi sampai Ya jadi semua, karena mau kembali ke peta lama itu kan jadi semua. Kan gitu. Jadi mungkin ya teman-teman Pak Ali itu ya kalau bisa berkenan itu misalnya mulai dari satu-satu, contohnya lapor KPK, lapor Komnas HAM, itu biar banyak yang tahu. Karena kalau presiden dilaporkan kan terus, mungkin kalau dengan begitu kan lebih gampang penyelesaiannya.